Kembali di Metro hari ini, Presiden terpilih Joko Widodo menyempatkan diri belusukan dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung Aisyah Miadinar dari Solo, Jawa Tengah. Aisyah, apa tujuan kepulangan Joko Widodo ke Solo kali ini? Putri, pulang kampung yang dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo kali ini memiliki makna yang lebih daripada biasanya. Karena hari ini Presiden terpilih Joko Widodo mengunjungi salah satu lokasi di mana dia sempat menghabiskan masa kecilnya selama 11 tahun di bantaran Kali Anyar. Dan di sini Jokowi bahkan masih bisa mengingat dengan jelas di mana sebetulnya lokasi pasti rumah yang dulu sempat ditinggalinya meskipun saat ini kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Sehingga kunjungan kali ini Jokowi pun tidak hanya mengunjungi warga, menyapa warga, tapi juga sekaligus untuk memantau kondisi sungai dan juga mengenang masa kecilnya di sini. Dan tidak hanya mengingat lokasi rumah secara persis, tapi Jokowi juga sempat mengenali beberapa warga yang dulu sempat menjadi tetangganya. Dan Jokowi bahkan tidak segan untuk menyapa mereka secara langsung. Dan seperti biasa di mana ada Jokowi dan di sana banyak pula warga yang sangat ingin bersalaman dengan Jokowi dan mereka juga sangat ingin menemui Jokowi secara langsung, dan ada juga beberapa di antara warga yang berhasil menembus pengamanan Pas Pampres dan berhasil menyalami Jokowi secara langsung. Dan di sini di kesempatan ini mereka bisa dengan leluasa mengucapkan selamat kepada Jokowi dan menyampaikan harapan-harapan mereka, di mana harapan terbesar mereka adalah bahwa Jokowi tetap bisa menjadi seperti bagaimana biasanya, di mana dia menjadi orang yang sangat merakyat. Dan ini bisa dipertahankan selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden di masa yang akan datang nanti. Dan berikut adalah kutipan pernyataan Jokowi tentang kunjungannya di Kali Anyar ini. Ya, enggak, ini memang masa kecil saya di sini, di pinggir kali ini. Ya, mengingatkan kehidupan saya. 53 tahun yang lalu sampai umur di sini umur 11 tahun. Apa sih Pak kenangan yang paling kuat gitu bagi main di kali mungkin? Ya, yang paling ya main di kali. Main di kali, kalau sumurnya ngantri nyebur di kali udah. Dan Putri, Jokowi juga sempat menyatakan bahwa kenangan termanisnya di bantaran Kali Anyar ini adalah dia sempat bermandi-mandi dengan teman-temannya di Kali Anyar karena sumur tempat warga mandi dulu ini penuh dan tidak bisa digunakan oleh Jokowi. Namun sayang saat ini Kali Anyar kondisinya sudah kotor dan tidak bisa digunakan lagi oleh anak-anak di tempat itu. Putri. Terima kasih Aisyah Miadinar melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala bersama dengan tim transisi sudah mematangkan penyusunan kabinet. Total akan ada 34 kementerian dalam arsitektur kabinet Jokowi JK. Meski belum diumumkan siapa saja yang akan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi JK, namun arsitektur kabinet Jokowi JK sudah ditetapkan. Akan ada 34 kementerian dalam kabinet Jokowi JK dengan perincian 19 kementerian tetap, 6 kementerian yang berubah nama, 6 kementerian gabungan, dan 3 kementerian baru. Kementerian yang berubah nama diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipecah menjadi Kementerian Dasar Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Ada juga Kementerian PU yang berubah nama menjadi Kementerian Infrastruktur, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berubah menjadi Kementerian Kemaritiman. Pos kementerian baru adalah Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kependudukan dan BKKBN. Pak Jokowi dan Pak JK menghendaki ada bahwa dengan komposisi 34 kementerian itu kita pertahankan dalam arti untuk pertimbangan bukan soal kurus dan gemuknya, tetapi juga kepentingan untuk efisiensi kerja dan baik dari waktu maupun bagaimana ke depan setelah pelantikan itu kabinet tersebut bisa jalan. Selain struktur kabinet, siapa saja yang akan dipilih Jokowi menjadi menteri hingga kini masih menjadi pertanyaan. Ada sejumlah syarat yang diajukan untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi JK, diantaranya berani bersikap, bersih, jujur dan adil, punya kompetensi yang baik dan berjiwa kepemimpinan.
Sudah saya sampaikan bahwa akan banyak nanti profesional yang memegang kabinet. Iya benar. Kita setiap malam kok dengan Pak JK. Ada yang baru Pak dan besok formasi kabinet Anda menteri utama. Belum. Nanti setelah tanggal 15 lah, pertengahan September baru saya sampaikan. Usulan untuk lebih banyak menjaring kaum profesional dalam kabinet juga menjadi pertimbangan Jokowi JK. Meski di rumah transisi kemarin Yusuf Kala sempat mengingatkan agar tidak melupakan sejumlah profesional yang berasal dari kalangan partai politik. Tim Liputan, Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo memastikan akan bekerja cepat dan berupaya melakukan penghematan anggaran negara. Salah satu caranya dengan tidak menaikkan gaji menteri, namun langkah ini dinilai masih belum cukup. Presiden terpilih Joko Widodo berulang kali menyampaikan rencananya menghemat anggaran. Salah satunya dengan tidak menaikkan gaji para menteri. Alasannya sederhana, para menteri belum bekerja. Gaji kerja aja belum mau naik. Logika kamu itu gimana? Kamu bekerja aja belum naik itu gimana? Tak naik gaji tentu bukan alasan untuk tidak bekerja keras, apalagi jika ingin wujudkan cita-cita kabinet ala Jokowi. Untuk mewujudkan itu, analis politik Niko Haryanto mengatakan ada beberapa hal yang harus dikoreksi dan diterapkan di kabinet mendatang untuk mempercepat kinerja pemerintahan baru. Tak cuma kerja cepat, para pembantu Jokowi nantinya juga diharapkan berasal dari kalangan profesional, terutama untuk mengisi pos-pos di kementerian baru. Saya kira untuk posisi-posisi yang baru itu lebih baik diserahkan kepada profesional, meskipun profesional ini punya afiliasi dengan partai politik dan segala macam, tapi profesional karena apa? Karena ini ada tugas baru. Ada tugas baru, kemudian harus memimpin, ya mungkin Direktorat Jenderal yang ada dari beberapa kementerian sebelumnya, ya kemudian juga mereka harus bisa menyatukan banyak stakeholders yang mungkin sebelumnya itu tercerai-berai dalam banyak kementerian. Rencananya, Joko Widodo akan menyampaikan hasil kerja tim transisi termasuk struktur kabinet pada publik 15 September mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Jauh-jauh hari sebelum pelantikan, Presiden terpilih Joko Widodo sudah menegaskan akan melakukan berbagai penghematan di masa kepemimpinannya. Penghematan perlu segera dilakukan untuk bisa mewujudkan berbagai program pro-rakyat. Presiden terpilih Joko Widodo berencana melakukan beragam penghematan di masa pemerintahannya bersama Yusuf Kala nanti. Ada beberapa anggaran yang disebut akan dihemat, mulai dari penghapusan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian, mengganti mobil dinas operasional para menteri, hingga biaya rapat menteri. Khusus untuk gaji menteri, Jokowi bahkan sudah memastikan tidak akan menaikkan gaji kabinetnya mendatang. Contoh, perjalanan dinas. Berapa anggaran coba cek? Nah, mungkin nggak udah separuh aja cukup gitu. Apalagi rapat berapa triliun? Nah, separuh aja udah lebih dari cukup. Apalagi apa? Mobil mana nggak jadi gitu kok. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia LSI, Aji Alfarabi menyambut baik rencana Jokowi untuk melakukan penghematan. Menurutnya, penghematan itu memang perlu dilakukan agar Jokowi JK bisa mendapatkan alokasi anggaran yang nantinya dapat mendukung program-program mereka. Ya sebetulnya kan memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, tentang upaya melakukan penghematan terhadap beberapa pos-pos APBN yang dianggap kurang efektif dan dianggap kurang berdampak langsung ke masyarakat. Itulah tindakan yang positif ya. Dan ini memang sesuai dengan janji beliau ya, bahwa akan melakukan penghematan untuk bisa menambah dana untuk program-program yang lebih bersifat langsung ke masyarakat. Penghematan anggaran yang direncanakan Jokowi memang bertolak belakang dengan pemerintahan SBY Budiono yang saat ini menuai kritikan karena dianggap tidak hemat. Meski demikian, tudingan itu dibantah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah itu dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya penghematan. Pada tahun-tahun tertentu, bahkan dilakukan pemotongan anggaran. Amat sering kita kembalikan anggaran.
Karena setelah kita hemat, tidak diperlukan lagi. Contohnya tahun ini ada pemotongan anggaran 43 triliun. Contohnya tahun ini yang mestinya gaji presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota yang sudah 10 tahun tidak naik, harusnya naik. Saya putuskan untuk tidak dinaikkan dulu karena kita ingin mengamankan APBN kita dan penghematan sehingga tidak menyulitkan pemerintahan yang akan datang. Lebih lanjut, SBY mengatakan mendukung rencana penghematan yang akan dilakukan Kabinet Jokowi JK. Tim Liputan, Metro TV.